Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 9 subtema 1, pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, IPS. Nah, sumber energi memiliki banyak manfaat untuk hewan, tumbuhan, manusia, dan alam. Nah, dimanfaatkan sesuai dengan kenampakan alam masing-masing. Ada dataran tinggi, dataran rendah, pantai, laut, sungai, dan padang rumput. Nah, yang pertama ada dataran tinggi. Anak-anak, dataran tinggi itu memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Cocok untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Selain di perkebunan, itu juga sebagai tempat wisata karena daerah dataran tinggi bersih, sejuk, dan segar. Contohnya dataran tinggi Dieng di Wonosobo, Jawa Tengah. Selanjutnya ada dataran rendah. Di dataran rendah anak-anak memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Biasanya ada pertanian biasa, kemudian ada industri, pabrik, peternakan, dan perumahan. Yang selanjutnya yaitu pantai. Pantai adalah batas pertemuan antara daratan dan lautan. Jadi batas daratan dan lautan itu pantai, anak. Karena di Indonesia memiliki banyak pantai, maka biasanya kegiatan ekonomi utama di pantai itu adalah nelayan. Selain nelayan juga pariwisata, pertokoan, penginapan hotel, dan pemandu wisata di pesisir pantai. Selanjutnya laut. Laut memiliki banyak potensi, manfaatkan hasil ikan, mutiara, kerang, kepiting, udang, rumput laut, dan lain-lain. Di laut juga ada pengoboran sumber energi minyak bumi. Selain itu juga sebagai wisata bahari, wisata alam laut yaitu penyelaman untuk menyaksikan keindahan laut. Contohnya yaitu ada di Raja Ampat Papua, Bunaken Sulawesi Utara, dan lain-lain. Yang kelima yaitu sungai. Di sungai itu sebagai sumber pengairan. Sumber pengairan itu sebagai irigasi. Nah, irigasi adalah sumber pengairan. Nah, sungai juga menjadi jalur transportasi bagi masyarakat tertentu. Ada juga yang dimanfaatkan untuk mendirikan pasar apung namanya. Ada di Sungai Barito, Banjarmasin di Indonesia itu. Semua usaha jual beli dilakukan di atas perahu, di atas sungai. Karena keunikannya bisa juga menjadi objek wisata. Selanjutnya itu padang rumput. Di padang rumput itu kan tanahnya subur, dimanfaatkan untuk ternak sapi, kambing, kuda. Kemudian hasil peternakannya kan berupa daging, susu, kulit. Peternakan itu kemudian untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat di bidang industri. Selanjutnya, berdasarkan letak geografis, ini rangkumannya: dataran tinggi, aktivitasnya perkebunan, kemudian pekerjaannya berarti petani kebun. Anak-anak jadi ingat ya, kemudian aktivitas ekonominya apa, terus pekerjaannya apa namanya. Di dataran rendah ada pertanian, pabrik, peternakan, pantai, objek wisata, tambak garam, rumput laut, menangkap ikan, budidaya, dan pariwisata. Di sungai ada pasar apung, padang rumput ada peternakan, objek wisata, dan lain-lain. Nah, tugas anak-anak hari ini adalah mengerjakan soal melalui Google Form yang sudah dikirim melalui WA ya anak-anak. Apabila ada yang ditanyakan, silakan bertanya. Kemudian kita berarti hari ini sudah belajar kenampakan alam. Itu ada 6 kenampakan alam yang kita pelajari hari ini. Terima kasih. Apabila ada yang tanyakan silakan bertanya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.